Shalom, perkenalkan nama saya Juwinda Rantumanua dari kelas D. Dan saat ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Allah memberkati Yusuf si budak. Teman-teman, Yusuf tidak selayaknya dipenjara oleh bekas tuannya Potifar. Di penjara, Yusuf sangat taat dan penolong. Kepala penjara memberi kepercayaan kepadanya untuk mengatur kehidupan penjara. Karena Allah beserta Yusuf, penjara menjadi tempat yang lebih baik bagi semua penghuninya. Juru roti dan juru minuman raja berada di penjara juga. Kenapa kalian bersedih? Yusuf bertanya kepada mereka suatu hari. Tidak seorang pun dapat menunjukkan arti mimpi-mimpi kami, jawab mereka yang sedang sedih. Allah dapat, jawab Yusuf. Ceritakan mimpi-mimpimu. Mimpi-mimpimu itu mengartikan bahwa dalam 3 hari lagi Raja Firaun akan mengambilmu kembali, kata Yusuf kepada juru minuman. Tolong ingat akan aku dan mintakan ke Firaun untuk membebaskanku. Mimpi juru roti merupakan berita buruk. Anda akan mati dalam 3 hari, kata Yusuf. Kedua mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Tetapi juru minuman lupa akan Yusuf. Sampai ketika Firaun bangun pagi hari dengan hati risau. Aku bermimpi, ia berseru. Tidak seorang pun dari orang bijaknya yang dapat mengartikan mimpinya. Kemudian juru minuman ingat akan Yusuf. Ia bercerita ke Firaun tentang dia. Segera Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Mimpimu merupakan pesan dari Allah, kata Yusuf kepada raja. Mesir akan mempunyai 7 tahun panen besar, kemudian 7 tahun panen buruk dan kekurangan makanan. Rencanakan sekarang ini untuk menyimpan makanan selama 7 tahun yang baik, Yusuf menasihati Firaun. Atau pendudukmu akan menderita kelaparan pada saat panen buruk. Allah besertamu, Firaun mengumumkan. Kau akan memimpin di Mesir, orang kedua setelah aku. 7 tahun yang baik datang. Kemudian datang 7 tahun kelaparan. Kekurangan makanan di mana-mana, kecuali di Mesir. Mereka secara bijak menyimpan banyak makanan. Di tempat kelahiran Yusuf, keluarganya juga kelaparan. Orang-orang dari negara lain pergi ke Mesir untuk membeli jagung. Kamu harus pergi juga, Yakub menyuruh anak-anaknya. Atau kita akan mati kelaparan. Tiba di Mesir, anak-anaknya menyiapkan diri untuk membeli makanan. Anak-anak Yakub membungkukkan badan dengan penuh hormat di depan tuan besar yang berkuasa di Mesir. Mereka tidak tahu kalau itu adik mereka Yusuf. Tetapi Yusuf mengenalinya. Yusuf ingat akan mimpi semasa kanak-kanak. Tuhan akan mengangkatnya menjadi lebih dari kakak-kakaknya. Yusuf sangat bijaksana. Ia bicara dengan kasar dan menahan Simeon kakaknya sebagai sandera. Ambil makanan, terus pulang dan kembali ke sini dengan adik yang paling muda, perintahnya. Dengan begitu, saya tahu kalau kalian bukan mata-mata. Kakak-kakaknya berpikir bahwa Allah akan menghukum mereka karena mereka menjual Yusuf sebagai budak beberapa tahun lalu. Yakub dan anak-anaknya bingung. Uang kami ditukar untuk jagung. Dan penguasa mengatakan harus membawa Benyamin. Yakub tidak akan melepaskan Benyamin pergi. Tetapi begitu makanan sudah mulai habis, kakak-kakaknya harus pergi ke Mesir lagi. Benyamin pun pergi bersama mereka. Ketika Yusuf melihat Benyamin, ia memerintahkan pembantu-pembantunya untuk pesta yang besar. Kakak-kakaknya juga diundang. Apakah ayahmu masih hidup dan sehat? Tanya Yusuf. Kemudian ia berpikir, bagaimana caranya membawa seluruh keluarganya ke Mesir. Yusuf juga ingin tahu jika kakak-kakaknya merasa menyesal dengan dosa mereka beberapa tahun lalu. Setelah pesta, ia menuduh mereka mencuri. Untuk menghukum kalian, aku akan menahan Benyamin sebagai budakku, kata Yusuf. Tuanku, ambillah nyawaku sebagai penggantinya, pinta Yehuda.
Yusuf mengetahui bahwa Yehuda yang dahulu mengusulkan untuk menjual Yusuf sesungguhnya sudah berubah. Tidak lagi dapat menyembunyikan kecintaannya terhadap keluarganya, Yusuf menyuruh semua yang berbangsa Mesir keluar dari ruangan. Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Terkejut dan ketakutan kakak-kakaknya hingga terdiam. Yusuf menyemangati kakak-kakaknya. Allah yang membuat aku jadi pembesar di Mesir, agar aku bisa menyelamatkan jiwa kalian di masa kelaparan. Pergi, bawalah ayahku. Aku yang akan mengurus kalian. Yakub dan Yusuf berkumpul kembali di Mesir dan seluruh keluarga tinggal di sana dengan damai dan kepenuhan. Teman-teman, cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut dengan dosa. Hukum dosa ialah maut, tapi Allah sangat mengasihi kita. Teman-teman, demikianlah cerita yang boleh saya sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi teman-teman. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.